Halo semuanya, sini aku kasih tahu rahasia public speaking saat presentasi. Buat kamu yang suka presentasi depan kelas atau karena sekolahnya itu menerapkan kurikulum 2013 atau K13 atau kurikulum merdeka nih, karena ada beberapa sekolah yang menggunakan K13 dan beberapa sekolah lagi telah memperbarui kurikulumnya. Kurikulum K13 dan kurikulum merdeka ini dimana cara belajarnya itu siswanya yang aktif daripada gurunya. Jadi mau nggak mau kita sebagai siswa-siswi yang sedang melakukan proses pembelajaran di kelas, di sekolah, kita harus lebih banyak tahu dan lebih banyak menjelaskan. Jadi mau nggak mau kita harus menguasai teknik presentasi, padahal kita nggak tahu sebenarnya presentasi itu apa sih gitu ya. Nah, metode presentasi inilah yang sekarang diterapkan di berbagai sekolah. Di sekolah-sekolah mewajibkan siswa-siswinya untuk presentasi di depan kelas. Nah, buat kamu nih yang saat ini bingung, gimana sih Kak sebenarnya cara presentasi? Gimana sih Kak rahasia presentasi? Sini aku kasih tahu rahasia presentasi yang harus kamu ketahui supaya presentasi kamu berjalan dengan lancar dan akhirnya kamu dapat nilai yang bagus di sekolah. Jujur aku aja kalau di sekolah pingin nilai yang terbaik ya, pingin nilai yang bagus. Nah, buat kamu nih yang pingin tahu rahasia public speaking saat presentasi, sini aku kasih tahu caranya. Jangan lupa follow dulu, jangan lupa subscribe dulu channel ini, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kamu follow aku, follow Instagram aku ya, Jihan Isra. Nah, kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, berbicara tentang rahasia presentasi, di sini aku bakal kasih tahu teknik public speaking saat presentasi. Nah, mari kita bedah kata-kata ini. Teknik public speaking saat presentasi. Teknik itu artinya adalah cara. Public speaking terdiri dari dua kata, public dan speaking. Public artinya adalah umum atau banyak orang, public. Sedangkan speaking adalah berbicara. Speak artinya berbicara ditambah akhiran ing menjadi sedang melakukan pembicaraan. Jadi public speaking adalah berbicara di depan banyak orang atau berbicara di khalayak ramai. Sedangkan presentasi adalah salah satu cara berkomunikasi, menyampaikan informasi, ide ataupun gagasan dari narasumber. Inilah yang dimaksud dengan presentasi itu sendiri. Jika kita gabungkan teknik public speaking saat presentasi, maka kita akan menemukan sebuah kalimat yang mengartikan cara memberikan informasi, ide ataupun gagasan di depan banyak orang. Inilah yang dimaksud dengan teknik public speaking saat presentasi. Mari kita mulai. Pertama, buat kamu yang sering melakukan presentasi depan kelas, karena mau nggak mau kamu harus presentasi, karena itu adalah salah satu indikator dinyatakan bahwa kita adalah siswa yang benar-benar melakukan proses pembelajaran di sekolah, di kelas. Jadi mau nggak mau kita tetap harus melakukan presentasi. Rahasia buat kamu yang pertama, kalau kita mau presentasi yang harus kita kuasai adalah materi. Jadi mau nggak mau kamu harus kuasai materi. Jadi sebelum presentasi dimulai kita harus kuasai dulu materinya. Materi ini penting. Mau nggak mau kamu harus baca materi kamu. Suka nggak suka kamu harus baca materi kamu. Karena apa yang terjadi kalau kita nggak menguasai materi, mending kita nggak usah datang deh ke sekolah, kita nggak usah presentasi. Daripada akhirnya ketika kita presentasi cuma buat malu diri sendiri. Jadi lebih mending kita pelajari dulu materinya, baru kita presentasi. Daripada akhirnya kita malu sendiri, mempermalukan. Bukan hanya mempermalukan kelompok kita mempermalukan diri sendiri sebenarnya kalau kita presentasinya asal-asalan. Jadi tips buat kamu nih, sebelum mulai presentasi kamu harus kuasai dulu materinya. H-1 udah belajar untuk menguasai materi. Apa yang akan kamu sampaikan, apa yang kamu bahas itu dibaca materinya. Itu makalahnya dibaca, jangan hanya diliatin doang, cuma jadi tugas belaka doang. Itulah yang akan kamu presentasikan. Jadi sebelum presentasi baca dulu materi. Sebelum presentasi dibuka dulu makalahnya, dibaca dulu bukunya. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, yang harus kamu ketahui nih ya, sebenarnya kalau kita udah menguasai materi, itu akan meminimalisir rasa grogi. Jadi kalau misalnya kita grogi banget karena kita belum pernah sama sekali presentasi, atau kita tidak terbiasa presentasi karena kita ini pemula banget, maka yang harus kita lakukan adalah kuasai materi untuk meminimalisir rasa grogi. Dengan kamu menguasai materi, maka ini akan membuat diri kamu percaya diri. Inilah yang aku lakukan ketika aku presentasi. Jujur awal-awal aku emang grogi banget karena aku nggak terbiasa. Tapi setelah aku mengetahui teknik ini, akhirnya presentasi aku berjalan dengan lancar dan akhirnya nilaiku auto tinggi deh. Terus ada pertanyaan seperti ini, Kak udah dikuasai tapi lupa pas presentasi.
Pertanyaannya bagus sekali ya. Udah dikuasai, udah dipelajari, udah dibaca materinya, tapi pas presentasi kok lupa ya? Nah, apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya ini terjadi? Maka yang harus kita lakukan adalah kamu bisa bikin catatan kecil, buat catatan kecil, di mana catatan kecil itu berisi poin-poin yang penting. Jadi ketika kamu presentasi, catatan kecil itu kamu bawa, dan kamu bisa presentasikan poin-poin penting yang ada di catatan kamu. Ini untuk meminimalisir kelupaan itu terjadi. Ya buat kamu yang suka lupa ya, karena banyak nih orang yang kalau disuruh hafal materi, pasti alasannya lupa kak, lupa kak, lupa kak. Padahal ya emang karena kamu kebiasaan bilang lupa, akhirnya kamu lupa. Coba kamu kebiasaan bilang ingat kak, oke kak, oke kak. Pasti yang terjadi adalah kamu akan mengingat itu. Tapi kalau misalnya sebaliknya nih, kak lupa kak, maka yang terjadi adalah lupa. Oke, sampai di sini paham ya? Kuasai materi, ini penting sekali untuk menunjang nilai kamu di kelas dan menunjang presentasi kamu. Nah, teknik kedua yang harus kamu ketahui ya, presentasi bukan sekedar presentasi memberikan informasi aja bos, tapi presentasi adalah dimana kita bisa berinteraksi dengan audiens kita, dimana kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita atau dengan siapapun yang melihat kita. Jadi penting sekali untuk melakukan interaksi dengan mereka. Kak, interaksi seperti apa kak? Jaga interaksi kamu dengan audiens seperti dengan menjaga kontak mata kamu dengan mereka. Karena interaksi itu tidak terjadi dengan kata-kata aja, namun bisa dengan kontak mata. Kontak mata bisa kamu jadikan metode interaksi dengan audiens kamu. Caranya adalah kamu bisa memandang kontak mata mereka. Kalau misalnya ada kontak mata yang mengerikan, kamu bisa pandang bagian dahi, telinga, ataupun sekitaran dari wajahnya. Karena emang ada sih beberapa kontak mata yang menakutkan. Jadi kita harus bisa juga untuk memilih kontak mata yang menyejukkan. Aku pernah tuh ya waktu pidato, waktu lomba, aku salah menatap. Aku malah menatap mata yang menyeramkan. Akhirnya aku buyar deh semuanya. Ada yang seperti itu, kita salah menatap kontak mata itu akan berakibat fatal sama kita. Dan keadaannya pada saat itu aku lomba. Jadi buat kalian, kalau kalian berinteraksi dengan audiens, maka tataplah mata yang enak dipandang atau menyejukkan ya. Karena ada mata-mata yang menakutkan atau mengerikan. Jadi kamu harus tahu juga nih cara memandang kontak mata. Oke, inilah salah satu cara berinteraksi dengan audiens kita. Mau nggak mau, ya kamu harus melakukan interaksi lah. Kalau misalnya kamu nggak bisa berinteraksi dengan sebuah kata-kata, maka interaksilah dengan kontak mata. Sampai di sini paham ya? Nah, rahasia ketiga atau teknik ketiga dalam presentasi yang harus kamu ketahui, ada presentasi yang bersifat formal, ada presentasi yang bersifat semi formal, ada juga presentasi yang non formal, tapi biasanya semi formal dan formal ya. Nah, kamu harus kondisikan nih acaranya dengan penggunaan bahasanya. Kalau misalnya presentasi kita formal, mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa yang formal juga atau bahasa yang baku. Biasanya sih presentasi yang formal ini ketika kita menjadi narasumber di acara seminar internasional ataupun seminar nasional. Kalau misalnya presentasinya semi formal, kamu boleh untuk menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku, tidak masalah. Dan kalau presentasi kamu santai, kamu boleh untuk menggunakan bahasa yang santai. Jadi kamu harus perhatikan juga acaranya kamu dengan penggunaan bahasanya. Oke, sampai di sini paham ya? Nggak sembarangan, kita nggak sembarangan. Karena presentasi ini kan kita memberikan informasi, memberikan ide, memberikan gagasan. Jadi apa yang kita sampaikan ini juga harus diperhatikan. Jangan kamu asal-asalan berbicara hingga akhirnya membuat tersinggung audiens kamu. Jadi perhatikan juga penggunaan bahasa ketika kamu presentasi. Nah, kalau presentasi di kelas gimana dong kak? Kalau presentasi di kelas ya biasanya aku menggunakan semi formal. Tapi kalau misalnya guru kamu menyuruh atau udah ngasih saran kalau kamu menggunakan atau kalian harus melakukan presentasi formal, ya nggak apa-apa dibuat aja. Juga harus kamu kondisikan sama gurunya kamu kalau di sekolah, kalau di kelas. Tapi kalau misalnya gurunya terserah kalian mau gimana ya, kalian bikin aja semi formal. Karena lebih enak semi formal, kita kalau ngomong tuh ya enak aja gitu, ngalir aja gitu. Tapi kalau formal ya harus bener-bener diperhatikan itu bahasanya. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya nih ya, kebanyakan orang atau pemula ketika belum terbiasa untuk presentasi ataupun terbiasa ngomong di depan umum sama orang, maka yang dia rasakan adalah gugup atau grogi. Nah, untuk meminimalisir rasa grogi dan gugup itu terjadi, maka berbicaralah dengan mengambil jeda. Ambil jeda ketika kita berbicara. Pelan-pelan. Yang harus kamu lakukan adalah jangan terlalu terburu-buru untuk berbicara. Jangan karena temen kamu presentasinya lancar, terus kamu ikut-ikutan, padahal kamu nggak terbiasa. Karena kebanyakan kita ikut-ikut teman. Ih gila, dia lancar banget presentasinya, dia lancar banget ngomongnya, dia lancar banget public speakingnya.
pas masuk ke bagian kita presentasi, kita mau kayak dia, kita mau cepet-cepet kayak dia, cara ngomongnya kayak dia. Padahal cara bicara kita bukan cepet-cepet, cara bicara kita nggak seperti dia, tapi kita ingin coba seperti dia. Please kalau misalnya kalian presentasi depan kelas jangan coba-coba. Coba-coba boleh ketika latihan di kamar ataupun latihan di rumah. Kalau misalnya di sekolah jangan ikut-ikut temen ya. Ambil jeda ketika kita berbicara, ambil jeda sebelum berbicara, dan ambil jeda saat berbicara. Nah maksudnya seperti apa sih Kak? Contohnya sebelum kita presentasi, misalnya kita udah di depan kelas. Karena kita orang yang nggak terbiasa banget untuk bicara di depan umum, untuk presentasi di kelas, jadi kita ambil jeda. Kita tarik nafas sebentar. Kita pandang semua audiens yang ada di depan, kita pandang teman-teman kita mulai dari ujung sampai ujung, dan kita pandang guru ataupun dosen yang ada di depan. Ambil jeda, pelan-pelan aja, jangan terlalu terburu-buru kalau ngomong ya, kalau bicara. Kalau emang kita nggak biasa terburu-buru, jangan terburu-buru. Kalau kamu ngomong terburu-buru karena ikut temen, ini bakal berakibat fatal untuk kamu sendiri. Karena ketika kamu berbicara, ternyata audiens kamu nggak ngerti apa yang kamu sampaikan. Jadi kamu harus berhati-hati ketika berbicara. Oke, ambil jeda. Tarik nafas, pandang semua audiens, pandang guru ataupun dosen yang ada di depan. Dengan cara memandang audiens sebelum kamu memulai berbicara, maka ini akan membantu kamu untuk mengetahui mata mana yang enak dipandang dan mata mana yang jangan dipandang. Ketika kita memandang, kita tersenyum. Senyum tipis-tipis aja untuk membuat suasana supaya nggak tegang banget ya, nggak tegang kali. Jadi presentasi ini ya sebenarnya komunikasi dua arah dengan tujuan yang searah. Komunikasinya dua arah antara kamu dengan audiens kamu, tapi tujuannya searah. Apa yang kamu sampaikan, itu tersampaikan sama mereka. Apa yang kamu maksud, itulah yang dimaksud mereka. Apa yang telah kamu mengerti, itulah yang akan dimengerti oleh mereka. Jadi artinya adalah kamu harus kasih paham sama audiensnya kamu. Karena presentasi itu tentang komunikasi dua arah. Apa sih yang terjadi jika komunikasinya tidak searah? Maka yang terjadi adalah, kalau misalnya kamu presentasi, apa yang kamu maksud tidak dimaksud oleh audiens kamu, artinya apa yang kamu sampaikan tidak dimengerti oleh audiens kamu, maka artinya di sini kamu gagal dalam presentasi. Karena apa? Karena apa yang kamu maksud tidak dimaksudkan oleh audiens kamu. Karena apa yang kamu mengerti tidak dimengerti oleh audiens kamu. Mungkin adalah cara penyampaian kamu di sini yang salah, atau cara bicara kamu yang salah. Makanya presentasi itu ada tekniknya. Kita nggak bisa asal-asalan dan nggak bisa sembarangan. Ya, inilah teknik yang harus kamu ketahui, yang harus kamu kuasai pada saat kamu ingin presentasi depan kelas. Ya rahasia ini aku rasa buat kamu yang benar-benar ingin belajar bagaimana cara presentasi yang baik ya. Ini adalah lanjutan dari yang tadi. Berbicaralah yang baik dengan tempo yang baik agar audiensmu mengerti apa yang kamu sampaikan. Berbicaralah dengan tempo. Jika kamu berbicara dengan tempo, maka nantinya poin-poin yang akan kamu sampaikan akan tersampaikan semuanya. Jadi tidak ada poin-poin yang tertinggal. Berbicaralah perlahan. Ya jangan terburu-buru. Kalau emang kamu nggak terbiasa ngomong cepet-cepet, jangan dicoba. Cobalah ketika kamu latihan di depan rumah. Di rumah, bukan depan rumah. Cobalah ketika kamu latihan di rumah. Tapi jangan dicoba ketika kamu sedang presentasi di depan kelas. Kalau emang kamu nggak terbiasa cepet-cepet, jangan ngomong cepet-cepet. Karena sebenarnya ya, berbicara ini bukan soal cepet ataupun lambat. Kamu bicara cepet pun kita sebagai audiens nerima, kamu berbicara lama pun kita sebagai audiens terima. Artinya adalah berbicara bukan soal cepat ataupun lambat, tapi berbicara adalah soal kamu. Kamu berbicara cepat kita terima, kamu berbicara lama juga kita terima. Artinya dan intinya adalah apa yang kamu bicarakan kita mengerti. Apa yang kamu maksud kita juga maksud. Apa yang kamu sampaikan kita paham. Inilah komunikasi dan inilah presentasi. Komunikasi dua arah yang searah. Komunikasi dua arah yang searah, keren juga ya kata-katanya. Nah itu dia tips yang harus kamu ketahui. Rahasia buat kamu para presentator hebat atau motivator, calon-calon motivator nih ya. Kamu harus kuasai teknik ini. Ini membantu kamu untuk mendapatkan nilai yang bagus dan menunjang kamu untuk memiliki public speaking yang baik dan public speaking yang bagus. Kita belajar dari sekarang. Ingat, berbicara ini bukan soal bakat, tapi ini adalah soal latihan. Sering-seringlah berlatih. Meskipun kita tidak punya banyak jam terbang yang tinggi seperti orang-orang yang punya kesempatan hebat luar biasa, meskipun kita belum memiliki kesempatan itu, tapi setidaknya kita punya waktu untuk berlatih. Cocok banget ya? Meskipun kita tidak memiliki jam terbang yang tinggi, tapi setidaknya kita punya waktu untuk berlatih. Berlatih sendiri.
biar hidup mandiri, supaya kita happy dan akhirnya kita lancar public speaking. Apa sih? Nah, inilah teknik yang bisa kamu pelajari ya. Teknik ini teknik yang aku terapin, yang aku sendiri yang ngalamin, aku sendiri yang menggunakan teknik ini, dan aku sendiri yang merasakan apa dampaknya dari teknik yang telah aku sampaikan tadi. Ini adalah rahasia public speaking pada saat kamu presentasi. Buat kamu yang ingin nilainya bagus dan public speakingnya bagus, maka kamu harus kuasai teknik ini. Kalau gitu, segini dulu video dari aku. Sering-seringlah berlatih, karena meskipun kita tidak punya jam terbang yang tinggi, setidaknya kita punya waktu untuk berlatih. Sering-sering berlatih supaya kemampuan public speaking kamu sempurna ya. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe di bawah, dan share ke teman-teman kamu juga yang kamu rasa dia harus tahu hal penting ini. Makasih udah tonton videonya. Thank you, see goodbye. Stay healthy, always positive. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram aku Jan Isra, like, comment, subscribe di bawah. Kalau gitu aku undur diri. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.